Oke, halo guys, selamat datang lagi di dalam channel Abang Tanfan TV. Seperti biasa di channel yang saya baru buat ini, saya selalu memberikan tutorial-tutorial seputar YouTube. Nah, kalian ketika mengklik video saya berarti kalian ingin belajar menjadi YouTuber kan? Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menyeting akun YouTube kalian itu agar ketika kalian itu mengupload video itu ada banyak penonton yang nonton video kalian guys. Nah, di video kali ini saya tidak akan memotong-motong seluruh bagian ya, karena di video kali ini saya akan menjelaskan secara teliti bagi kalian ya. Saya akan menjelaskan secara teliti bagi kalian para YouTuber pemula yang ingin belajar menjadi YouTuber profesional. Jadi di video kali ini saya tidak akan memotong seluruh bagian dari awal sampai akhir guys. Mau dia 1 jam atau lebih ataupun tidak sampai 1 jam, ya saya tidak akan pernah memotong ya guys. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera di subscribe karena channel yang saya buat ini berbagi info seputar YouTube guys. Nah, di sini saya memohon maaf kepada kalian karena di belakang saya ada banyak suara berisik-berisiknya guys. Jadi saya memohon maaf bagi kalian ya. Jadi saya berusaha ini untuk menguatkan suara saya. Oke. Masuk yang pertama adalah kalian harus masuk ke Google Chrome di HP kalian, di laptop kalian atau PC kalian ya guys. Setelah sudah masuk di Google Chrome, kalian cari YouTube Studio. Nah, ketika kalian mau mengupload video YouTube kan kalian harus membutuhkan YouTube Studio. Nah, saya akan membuka YouTube Studio. Ini meskipun lama loadingnya, saya tidak akan pernah untuk memotong bagian ini ya guys. Jadi bagi kalian yang bosan, tinggal di skip saya ya guys sampai gambarnya muncul. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Saya akan contohkan bagaimana cara menyeting cara menyeting akun YouTube kalian itu agar bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, video saya ini belum lama saya upload dan penayangannya 14 orang guys ya. Penayangannya sudah 14 orang yang menonton video saya. Nah, komentar juga sudah ada 1 ya guys, dan YouTube juga sudah merekomendasikan channel saya ini. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa lihat di bagian analisis. Nah, penayangan saya meningkat ya guys. Oke, kita pergi ke jangkauan. Kalian bisa lihat 6,8% dari YouTube merekomendasikan konten YouTube Anda. Berarti 6,8% itu YouTube menyayangi YouTube itu peduli dengan channel Anda. Nah, ketika sudah ada tanda biru seperti ini, kalian itu harus sering mengupload video ya guys, karena YouTube itu semakin sayang kepada kalian dan makin peduli kepada kalian. Jadi ketika kalian mengupload video itu, YouTube akan berusaha sebisa mungkin agar video kalian itu ditonton banyak orang guys, dan channel Anda itu bangkit guys. YouTube akan bantu kalian sebisa YouTube ya. Oke, cara menyetingnya seperti apa ya guys? Nah, yang pertama, ketika kalian mau mengupload video kan kalian harus pergi di bagian buat sini. Nah, saya akan contohkan yang video saya ini. Saya pergi ke detail. Nah, di sini ketika kalian mengupload itu, YouTube sudah menyediakan judul, deskripsi dan lain-lainnya, thumbnail dan lain-lainnya. Oke, di sini YouTube itu mengatakan bahwa ketika kita membuat judul, ini yang bagian pertama ya. Ketika kita membuat judul, kita harus sertakan CEO YouTube guys. CEO YouTube itu bagi kalian yang belum tahu itu, CEO YouTube itu
adalah kata kunci dari YouTube, agar ketika penonton ingin menonton video Anda itu cepat ditemukan guys. Nah, ketika kalian menulis judul itu, kalian harus menulis judul itu secara teliti. Teliti seperti apa guys? Nah, ketika kalian membuat judul, ini kan di dalam video saya ini bersifat ide konten kan guys. Nah, jadi saya membuat judul ini dengan cara 6 rekomendasi konten yang cocok YouTuber pemula. Nah, kata kuncinya di mana guys? Ini dia guys, bagian YouTuber pemula. YouTuber pemula ini adalah kata kunci. Bagi kalian yang tidak percaya, kalian bisa saya akan masuk ke bagian YouTube ya. Nah, ini agak lama, jadi kalian bisa di skip saja. Saya lihat jika direkam, oh masih terrecording ya. Nah, di video kali ini saya tidak akan men-skip sekalipun guys. Jadi kalian kalau jika ini upload, kalian bisa men-skip channel ini, men-skip video ini. Oke, di sini saya akan coba cari ya tadi YouTuber pemula. YouTuber, oh maaf, belum terklik ya. YouTuber, ini saya hapus dulu bagian search dari saya ya. Nah, ini adalah CEO YouTube guys. Jadi ketika kalian mencari kata kunci, kalian harus mencari kata kunci di bagian sini guys. Kalian bisa lihat ini YouTuber pemula 2020, YouTuber paling banyak subscribe, YouTuber Bang Bukan, dan masih banyak lagi guys kata kunci. Atau jika kalian masih ragu, kalian bisa mendownload aplikasi TapBuddy guys. TapBuddy itu aplikasi seperti apa? Nah, TapBuddy itu aplikasi seputar YouTube guys. Misalnya kan saya mencari YouTuber pemula sesuai dengan channel saya ini. Nah, saya akan mencoba memutar salah satu video guys dari sini. Saya akan memutar salah satu. Nah, sebelum saya memutar, ini TapBuddy sudah memberikan kata kunci guys. Jadi kata kunci ini didapatkan dari mana? Dari para YouTuber ini guys. Jadi ini kan 382.000 kali ditonton. Jadi ketika kalian mau mencari kata kunci, kalian cari channel yang paling banyak subscribernya dan paling banyak viewersnya. Nah, di sini saya akan mencoba mencocokkan. Ini saya klik dulu channel yang bagian ini. Di sini saya tidak akan pernah memotong ya guys. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak akan pernah memotong bagian ini. Saya akan seluruhnya tidak pernah dipotong ya guys. Saya tidak akan memotong seluruhnya. Nah, di sini TapBuddy sudah mulai memproses guys. Kalian bisa lihat. Ini tab TapBuddy ya, kalian bisa lihat. Nah, jika kalian mau mendownload TapBuddy, kalian bisa download di aplikasi Chrome kalian guys. Nah, kalian bisa lihat ini adalah kata kunci dari dia guys, dari channel dia ini guys. Dia yang membuat kata kunci ini guys. Kalian bisa lihat kata kunci dia seperti ini guys. Nah, bagi saya TapBuddy itu sangat bermanfaat ya, dan sudah banyak juga YouTuber profesional yang sudah memakai TapBuddy ini guys. Nah, jadi kalian tidak perlu untuk susah-susah untuk mencari kata kunci ya guys, karena di TapBuddy ini sudah tersedia semuanya ya guys. Ketika kalian masuk juga ke dalam channel, misalnya saya masuk ke dalam channel dia ya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah kata kunci channel dia guys. Ini kata kunci dari channel dia, kata kunci keywords. Nah, kalian bisa lihat, dan ada kata copy guys. Kalian bisa copy dan kalian paste di bagian setelan. Kita tunggu. Ini bisa sekalian skip ya, saya tidak akan memotong di bagian ini seluruhnya. Nah, ketika masuk di bagian setelan, kalian pergi ke channel.
Nah, ini dia guys, bagian kata kunci. Kalian bisa paste di bagian sini guys. Nanti dia akan muncul ketika dia akan muncul di bagian beranda Anda ya. Dia akan muncul di beranda kalian guys. Jadi seperti itu kerjaan tab body guys, manfaat dari tab body guys. Bagi saya sih ini sangat bermanfaat ya, karena kata kunci dari tab body itu adalah kata-kata kunci dari YouTube guys. Nah, yang pertama saya sudah jelaskan ya, kata-kata kunci. Nah, ketika kalian menulis judul itu, kalian harus menulis judul dengan cara seteliti mungkin, dan harus sertakan kata kunci maupun itu 1, 2 ya, lebihlah 2 ya. Kalian sertakan kata kunci di bagian judul. Selanjutnya bagian deskripsi. Nah, deskripsi ini ini juga tidak kalah penting ya guys. Ini sebenarnya ini yang paling penting ya guys. Nah, ketika kalian membuat deskripsi, cara membuat deskripsi itu seperti apa sih? Nah, ini saya akan jelaskan kepada kalian. Nah, deskripsi itu adalah ketika kalian mengupload video dan penonton akan membaca deskripsi kalian, kalian jelaskan secara singkat tentang apa itu isi video kalian itu yang kalian buat itu guys. Nah, jadi ketika penonton selesai membaca, penonton bisa menonton video Anda guys. Nah, di bagian deskripsi juga ini kalian harus sertakan kata kunci guys. Kata kuncinya bukan hanya 1 atau 2, lebih guys, sebanyak-banyaknya sampai tangan kalian lelah guys. Ya, semampu kalian guys, pokoknya sebanyak-banyaknya. Nah, di bagian sini juga saya sudah memberikan kata-kata kunci ya guys di bagian sini. Dan saya menambahkan hashtag juga guys. Kalian bisa lihat saya menambahkan hashtag tutorial YouTube, cara menambah viewers, YouTuber pemula, lalu hashtag channel saya sendiri guys. Nah, di sini saya mengasih kata kunci di bagian deskripsi sini guys. Saya mencari kata kunci ini dapat dari mana sebanyak ini bang? Ini kok sebanyak ini bang? Nah, saya sudah jelasin tadi, saya mendapatkan CEO YouTube ini, kata kunci YouTube ini dari tab body guys ya. Saya mendapatkan CEO YouTube ini dari tab body guys. Sangat mudah kan untuk mempergunakan tab body guys. Nah, setelah kalian menemukan semua kata kunci sebanyak-banyaknya, ini ada atas 5.000 ya guys, jadi bisa sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya kalian harus pilih di bagian thumbnail. Oh iya, saya lupa, kalian tidak seluruhnya sih bisa harus dengan kata kunci. Setelah sudah selesai kata kunci yang kalian buat, kalian bisa menambahkan link Facebook kalian, WhatsApp kalian, IG kalian, atau lainnya bisa kalian tambahkan guys, atau teks-teks lainnya yang kalian bisa tambahkan lah. Nah, di bagian selanjutnya YouTube itu menyediakan thumbnail. Thumbnail ini punya apa? Nonton untuk dan channel Anda guys. Di sini tuh yang dari nanti kalau itu tidak menarik, saya untuk tarik. Jadi itu kan di bagian tambah sampai termasuk di file guys. Ini pas menariknya mungkin Anda bisa lihat agak sedikit banyak guys. Jadi sampai pembahasan kan ketika nariknya sendiri ini proses aja. Saya akan menghilangkan kecil. Nah, di sini kan guys, kalian bisa lihat banyak, ini kalian bisa lihat channel ini banyak guys, hitung guys berapa banyak channel. Nah, ketika kalian buat thumbnail, kalian itu ketika kalian misalnya di kan menonton itu YouTuber dan menjadi kalian, dan video online itu ini tidak lagi dan tidak lagi ketika kalian mengklik channel dan video kalian itu butuh guys untuk menonton. Nah, kita balik ke bagian video. Selanjutnya kita turun ke bawah guys. Yang bisa saja begini yang terlalu. Nah, selanjutnya bagian playlist. Nah, playlist ini guys, ketika kalian membuat video,
konten tutorial, yang kedua konten vlog, dan konten ketiga adalah gaming. Nah, lantas ketika penonton mencari channel Anda dan mereka mencari video tutorial guys, nah mereka tidak perlu susah-susah untuk mencari video tutorial di bagian beranda kalian. Selebih gampangnya mereka akan mengklik bagian playlist kalian guys, dan mereka akan mencari di mana playlist video tutorial itu guys. Seperti itu kegunaan playlist guys. Selanjutnya penonton. Nah, penonton ini, apakah video kalian ini dibuat untuk anak-anak atau tidak ya? Jadi ketika kalian membuat video itu, kalian harus mengisi bagian ini ya guys. Kalau tidak, YouTube tidak akan menyetujui. Nah, di sini ketika kalian membuat video itu, video kalian itu bersifat untuk anak-anak atau tidak ya. Ketika video kalian itu bersifat untuk anak-anak, kalian pilih ya, dan ketika tidak, kalian pilih ya tidak. Nah, di sini saya memilih tidak karena kan video saya ini bersifat tutorial guys, bersifat ide konten guys. Mana mungkin saya harus memberikan ini untuk anak-anak ya kan guys. Nah, selanjutnya promosi berbayar. Nah, di luar sana itu banyak ya yang menanyakan kepada saya, "Bang, kok setiap saya mengupload video itu ada promosi berbayarnya, Bang?" Nah, ketika dia melihat videonya, video channel-channel lain ada namanya promosi berbayar di samping video mereka guys, di bagian sini ketika kalian mengupload ketika penonton itu menonton channel orang lain guys. Nah, promosi berbayar itu apa guys? Berarti ketika kalian mengklik channel dan ada tanda promosi berbayar di bagian videonya, berarti di dalam videonya itu ada endorse guys. Endorse itu apa? Itu seperti iklan-iklan guys, iklan snack ataupun apa yang dibuatnya untuk merekomendasikan penonton guys agar membeli produk itu guys. Jadi itu kegunaan promosi berbayar guys. Jadi ketika video kalian itu berisi endorse, kalian bisa mengaktifkan bagian ini. Nah, kalau tidak ya sudah lewati saja ya guys. Selanjutnya tag. Nah, tag kan tadi saya sudah bilang kepada kalian kalau tag ini adalah CEO YouTube. CEO YouTube itu apa? Adalah kata kunci. Cara mencarinya seperti apa ya? Seperti tadi. Ada dua cara ya, saya sudah menjelaskan kepada kalian, yaitu kalian harus mencari di bagian telusuri YouTube atau menggunakan aplikasi TapBuddy guys. Di sini ini ada banyak ya kata kunci yang sudah saya isi. Saya dapatnya dari mana? Dari TapBuddy dong. Nah, saya sebenarnya tidak ya. Saya sebenarnya ketika membuat upload video, saya tidak pernah mengisi di bagian ini karena saya sudah mengisi di bagian deskripsi guys. Jadi kenapa saya mengisi di bagian deskripsi melainkan kata di bagian tag yang sudah disediakan YouTube? Karena di bagian deskripsi lebih cepat untuk ditemukan penonton guys daripada bagian tag yang sudah diberikan YouTube guys. Tapi terserah kalian ya, terserah kalian mau mengisi kata kunci ini atau tidak. Nah, tapi lebih baik bagi saya itu adalah untuk mengisi ya. Oke, selanjutnya, nah di sini kalian bisa lihat ini ada TapBuddy. TapBuddy sudah menyediakan beberapa kata kunci guys. Nah, kata kunci ini didapat dari mana? Kata kunci dari TapBuddy ini direkomendasikan dari YouTube guys. Jadi semua kata kunci ini adalah kata kunci yang dibuat oleh YouTube guys. Ya, kalian bisa lihat, wah ada banyak sekali kata kunci ya di bagian sini. Oke, next. Nah, next adalah bahasa subtitle dan teks ya guys. Nah, ini bahasa video ini apa guys? Nah, video saya ini kan berisi tentang ide konten dan bahasa saya bahasa Indonesia. Jadi kalian harus memilih negara Indonesia guys, sesuai dengan bahasa video kalian guys. Jika bahasa video kalian itu bahasa Inggris, kalian bisa memasukkan bahasa Inggris. Selanjutnya bahasa dan judul dan deskripsi. Nah, kalian kan di sini saya menulis deskripsinya bahasa Indonesia. Jadi
kalian harus mengisi juga bahasa Indonesia. Nah, tapi ketika kalian mengupload video itu berisi tentang luar negeri, kalian harus mengisi judul dan deskripsi itu dengan teks luar negeri guys. Jadi seperti itu. Sertifikasi teks ini adalah ketika kalian mengupload video di YouTube dan video kalian itu ditampilkan di televisi luar negeri guys. Jadi kalian harus mengaktifkan sertifikasi teks ini. Ketika video kalian itu terupload ditayangkan di bagian TV luar negeri, kalian harus memilih di bagian sini. Tapi kalau tidak, kalian tidak usah untuk pilih di bagian sini ya. Kalian bisa klik di bagian sini dan kalian bisa melihat ada beberapa pilihan ya guys. Ini di bagian saya agak lama ya, karena makanya saya tidak pernah untuk menekan tombol-tombol ini karena ini agak lama. Nah, kalian bisa lihat konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Konten ini hanya ditayangkan di televisi Amerika Serikat tanpa subtitle dan masih banyak lagi guys. Ya, itu kegunaan dari sertifikasi teks guys. Selanjutnya, tanggal dan lokasi perekaman. Ini saya merekam video ini tanggal 13 April 2021 guys. Nah, kalian itu harus mengisi ya tanggal ini. Terserah kalian mau mengisi atau tidak, tapi lebih baik untuk isi ya guys. Nah, jadi ketika kalian merekam itu tanggal berapa guys, bulan berapa guys, dan tahun berapa guys. Lokasi video ini, misalnya kan ini negara saya, negara Indonesia, kalian bisa mengisi negara Indonesia. Asal bisa juga dengan asal ya guys, kan saya ini berasal dari Sulawesi Utara atau Manado. Jadi kalian bisa isi misalnya kan kalian Indonesia, dan kalian bisa melihat dari asal-asal mana guys, asal Jakarta kah, asal Sulawesi kah, atau dari mana, Makassar. Kalian bisa lihat ya guys, kalian bisa tulis di bagian sini. Oke, selanjutnya lisensi dan distribusi. Lisensi dan distribusi ini adalah ketika kalian mengupload video di YouTube ini, kalian harus memilih lisensi YouTube standar guys. Mengapa? Karena supaya video kalian itu tidak mudah terkena copyright ya. Jadi kalian harus mengaktifkan lisensi YouTube standar daripada atribusi. Oke. Selanjutnya, bagian kategori. Kategori ini ketika di dalam video kalian itu berisi musik, komedi, film atau animasi, ya kalian bisa isi. Terserah kalian bisa klik di bagian sini. Nah, karena video saya ini bersifat ide konten, jadi saya mengaktifkan blog dan orang guys. Nah, selanjutnya komentar dan rating. Komentar dan rating ini kalian harus mengisi ya di bagian sini. Di sini di visibilitas komentar, saya memilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Nah, seperti apa tahan komentar yang berpotensi tidak sopan? Nah, ketika video yang kalian upload itu ada penonton yang mengomentari dengan kata-kata tidak sopan, nah YouTube itu akan langsung meninjau komentar itu guys, dan tidak akan menampilkan komentar itu di publik guys. Selanjutnya, urutkan menurut, saya memilih urutkan menurut teratas daripada terbaru guys ya. Dan selanjutnya, tampilkan jumlah dan suka dan tidak suka yang diberikan penonton untuk video ini. Jadi saya tampilkan ya guys. Selanjutnya, yang terakhir, saya sudah katakan tadi ya bagi kalian, ini yang terakhir. Kita masuk lagi ke dalam pengaturan. Yang terakhir ini sama seperti tadi ya guys, kata kunci. Namun kata kunci di sini kalian harus isi dengan benar guys. Nah, kata kunci di sini kalian harus isi dengan benar dan sebanyak-banyaknya guys, agar video kalian ini video dan channel kalian ini bisa ditemukan oleh penonton guys. Nah, negara domisili ini negara yang kalian tinggal berada di mana. Karena saya berada di Indonesia, jadi video ini akan ditampilkan di seluruh Indonesia guys. Nah,
Jadi ketika kalian memilih luar negeri, video ini akan ditampilkan di luar negeri guys. Misalnya kalian memilih Amerika Serikat, video ini akan ditampilkan di Amerika Serikat guys. Ketika kalian menampilkan video ini di Amerika Serikat, viewers kalian lebih banyak daripada kalian memilih negara domisili di Indonesia guys. Karena apa? Karena penonton di luar negeri itu sangat banyak guys. Sangat banyak yang mempunyai aplikasi YouTube, sangat banyak para youtuber pemula, sangat banyak penonton di luar sana guys. Jadi ketika kalian memilih luar negeri, misalnya kalian memilih Amerika Serikat, itu pasti konten kalian cepat dimonetisasi guys. Karena mereka yang di luar negeri itu ada banyak sekali ya guys, lebih banyak dari negara kita Indonesia. Selanjutnya kata kunci ya, saya sudah jelaskan tadi kepada kalian kata kunci ini dan manfaatnya apa. Jadi saya sudah tidak akan perlu lagi untuk menjelaskan semua kata kunci ini. Kalian bisa lihat kata kunci saya ini ada banyak sekali. Saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan di tab padi. Nah, selanjutnya di setelan lanjutan. Setelan lanjutan ini kita bisa tunggu. Nah, di setelan lanjutan ini kalian sama seperti tadi di bagian mengedit video kalian tadi ya, penonton. Nah, saya sudah jelaskan tadi penonton ini saya akan jelaskan kembali. Penonton ini ketika di dalam video kalian itu bersifat untuk anak-anak atau tidak. Nah, ketika dalam video itu bersifat untuk anak-anak, kalian bisa aktifkan ya. Kalau tidak, kalian bisa mengaktifkan tidak. Karena video saya berisi konten, jadi saya mengaktifkan tidak. Kalian bisa mengaktifkan kedua ini. Ikuti apa yang sudah saya centang ya di bagian sini. Nah, selanjutnya kelayakan fitur. Kita tunggu. Nah, kalian harus mengaktifkan kedua fitur ini guys. Kedua fitur ini kalian harus mengaktifkan. Yang pertama, nah yang kedua ini kalian harus memberikan nomor telepon kalian guys. Jadi kalian itu harus mempunyai handphone guys. Karena di fitur kedua ini, yang fitur menengah ini, dia membutuhkan verifikasi kode guys, agar kalian itu boleh mengupload thumbnail dan video kalian itu boleh melewati batas 15 menit guys. Jadi ketika kalian belum mengaktifkan fitur kedua ini, video kalian itu hanya batas 10 menit sampai 14 menit guys. Oke. Selanjutnya di bagian fitur ketiga ini nanti saja ya guys, karena di bagian fitur ketiga ini nanti ketika kalian sudah dimonetisasi, ini akan aktif dengan sendirinya guys. Oke. Itu sudah ya guys, semuanya sudah. Selanjutnya bisa kalian juga untuk mendownload tab buddy ya guys, karena tab buddy ini sangat bermanfaat untuk para youtuber pemula guys. Ketika kalian selesai mendownload tab buddy, itu akan ada tulisan tambahkan ke Chrome. Nah, dia akan muncul bagian seperti ini. Kalian klik, nah ini kan tab buddy, dan kalian setting saja, nanti akan muncul di YouTube seperti ini guys. Karena tab buddy itu sangat bermanfaat bagi para youtuber yang membuat konten guys. Saya sudah melihat beberapa channel dan saya sudah melihat beberapa video mereka, itu mereka kan membuat video tutorial YouTube. Dan saya melihat ada lambang tab buddy guys, berarti mereka sangat suka untuk memakai tab buddy guys. Dan viewers mereka, subscriber mereka itu jutaan guys. Nah, itu semua sudah selesai ya guys. Semoga, saya harap kalian mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan ini. Karena saya menjelaskan ini dari awal sampai akhir tanpa memotong-motong bagian video guys. Meskipun lemot, tapi saya berusaha untuk kalian mengerti dengan apa isi video saya ini. Nah, saya harap kalian bisa mengerti. Mohon maaf karena di luar sini ada banyak keributan ya guys, dari sebelah dan belakang. Jadi ketika kalian membuat channel YouTube, itu hal yang harus kalian perhatikan dan harus kalian setting guys dengan sangat teliti. Saya harapkan semoga
dan saya doakan semoga channel kalian itu bisa berkembang dan kalian itu bisa menjadi YouTuber profesional yang menghasilkan banyak penghasilan, guys. Saya doakan, guys. Jangan lupa bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe, segera diklik ya guys. Karena saya tiap harinya membuat video seputar YouTube guys. Tutorial kah, ide konten mungkin